Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akma Hairunisa dengan NIM 2314010042. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 serta relevansinya terhadap pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya adalah arti perkata dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Pada ayat 10, Daraballah, telah membuat Allah, masalal lilladina, perumpamaan bagi orang-orang yang kafuro, kafir, amro'ata Nuhin, istri Nuh, wa amro'ata Lut, dan istri Lut, kanata, keduanya adalah tahta, di bawah, abadaini, dua orang hamba, min ibadina, dari hamba kami, solihaini, dua orang soleh, khofanatahuma, lalu keduanya berkhianat kepada keduanya, falam, maka tidak, yuhniya, keduanya mampu, anhuma, dari keduanya, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun, waqila, dan dikatakan, adkhulun nara, masuklah kamu berdua api neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Selanjutnya pada ayat 11, wa daraballah, dan membuat Allah, masalal lilladzina, perumpamaan bagi orang-orang yang amanu, beriman, amro'ata fir'auna, istri Fir'aun, idh qalat, ketika ia berkata, Rabbibni, ya Tuhan, bangunlah, li indaka, untukku di sisimu, baitan, sebuah rumah, fil jannati, dalam surga, wa najjini, dan selamatkanlah aku, min fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini, dan selamatkanlah aku, minal qaumiz zalimin, dari kaum orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 12, wa Maryama, dan Maryam, abnata, putri Imran, allati akhsonat, yang ia memelihara, farajaha, kehormatannya, fanafahna, maka kami tiupkan, fihi, ke dalamnya, mirruhina, dari ruh kami, wasaddaqat, dan ia membenarkan, bikalimati, dengan kalimat Rabbiha, Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, dan ia adalah minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya adalah tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 11. Pada ayat 10 di sini
Ayat ini menggambarkan perumpamaan kehinaan bagi orang kafir sekaligus peringatan bahwa kedudukan dan hubungan duniawi tidak bisa menyelamatkan seorang itu dari azab Allah, di mana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut disebut dalam konteks ini karena mereka merupakan pasangan dari dua nabi besar, namun pengkhianatan akidah mereka membuat mereka celaka. Kata fakhanatahuma, mereka berkhianat kepada suaminya, dan dalam konteks ini bukan berarti perselingkuhan, tetapi pengkhianatan dalam iman, yakni mereka tidak mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi tersebut. Nah, ini mengajarkan bahwasanya iman itu adalah urusan individu, bahkan hubungan darah ataupun pernikahan dengan seorang nabi sekalipun tidak dapat menjamin keselamatan jika seseorang itu menolak kebenaran. Pelajaran ini sangat penting dalam pendidikan karakter dan akidah, bahwa setiap individu itu bertanggung jawab atas keimanannya sendiri. Kemudian pada ayat 11, ayat ini merupakan kontras dari ayat sebelumnya, yakni perumpamaan wanita beriman sejati. Meskipun ia adalah istri dari salah satu manusia paling kejam dalam sejarah, yaitu Fir'aun, Asia binti Mujahim tetap teguh dalam keimanannya. Ia menolak kesyirikan, menolak tunduk pada kezaliman, dan lebih memilih keselamatan akhirat daripada kemewahan dunia. Permohonannya kepada Allah untuk dibangun rumah di surga menunjukkan tingkat spiritualitas yang tinggi, di mana ia memprioritaskan kedekatan kepada Allah daripada kenyamanan duniawi. Hal ini memberikan pelajaran bahwasanya keimanan dan ketakwaan seseorang tidak ditentukan oleh lingkungan, kekayaan, ataupun kedudukan sosial, melainkan oleh keikhlasan dan kesabaran dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian pada ayat 12, ayat ini menunjukkan perumpamaan orang-orang beriman dengan menampilkan Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana keteladan suci dalam kesucian dan ketaatan. Maryam digambarkan sebagai sosok yang menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan Allah memberikannya keistimewaan dengan kelahiran Nabi Isa tanpa ayah sebagai sebuah mukjizat besar. Maryam juga disebut sodaqat bil kalimati rabbiha wa kutubihi, yaitu membenarkan kalimat Tuhan dan kitab-kitabnya, yang menunjukkan kedalaman ilmunya dan keimanannya terhadap wahyu. Penutup ayat ini menyatakan bahwa Maryam termasuk qonitin, yaitu orang-orang yang taat, menegaskan keteladanan dalam ketaatan, kesucian diri, dan keimanan yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketiga ayat ini tuh membentuk rangkaian pelajaran moral dan spiritual yang kuat, di mana ayat 10 ini menunjukkan bahwasanya hubungan duniawi tidak menjamin keselamatan iman. Kemudian pada ayat 11 menunjukkan bahwasanya keteguhan iman itu bisa bertahan bahkan dalam lingkungan paling buruk seperti yang ditunjukkan oleh istri Fir'aun. Kemudian yang terakhir itu pada ayat 12 menggambarkan keteladanan Maryam dalam kesucian, ketaatan, dan iman yang kokoh, dan dapat merupakan meskipun dalam mendapatkan ujian yang sangat besar. Nah, itulah tadi tafsir dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Selanjutnya adalah relevansi Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12 terhadap pendidikan. Yang pertama itu adalah ada pendidikan akidah, itu iman adalah tanggung jawab individu, di mana pada ayat 10, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak diselamatkan oleh kedudukan suami mereka sebagai nabi karena mereka sendiri tidak beriman. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam pendidikan akidah, setiap individu itu harus dibimbing untuk bertanggung jawab atas keyakinannya sendiri, tidak bergantung pada keturunan, keluarga, ataupun lingkungan. Pendidikan juga harus menanamkan prinsip bahwasanya keselamatan akhirat ditentukan oleh iman dan amal pribadi, bukan oleh status sosial ataupun hubungan dengan orang soleh. Selanjutnya itu yang kedua adalah keteladanan perempuan dalam pendidikan, di mana pada ayat 11 dan 12 menampilkan Asiyah, yaitu istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran sebagai figur perempuan yang solehah dan kuat imannya. Dalam konteks pendidikan, ini menunjukkan bahwasanya perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan keimanan dan karakter, baik sebagai pendidik, peserta didik, maupun ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Keteladanan perempuan dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya memberi ruang dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan karakter. Maryam disebut sebagai orang yang menjaga kesucian diri dan sangat taat kepada Allah.
Ini merupakan contoh pendidikan karakter yang kuat, menjaga integritas, kesucian, dan ketaatan dalam kondisi apapun. Dalam dunia pendidikan, peserta didik perlu diajarkan nilai-nilai kejujuran, menjaga diri dari perilaku tercela, serta keteguhan dalam prinsip sebagaimana yang dicontohkan oleh Maryam. Kemudian yang keempat itu adalah kritis terhadap lingkungan. Asia hidup dalam lingkungan istana Fir'aun yang penuh dengan kekufuran dan kezoliman. Namun ia mampu menyuarakan doanya kepada Allah dan tidak larut dalam kesesatan. Ini menjadi pelajaran penting bahwasanya pendidikan harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis terhadap lingkungan sehingga peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai buruk di sekitarnya, namun mampu mempertahankan prinsip yang benar. Kemudian yang kelima itu adalah pentingnya doa dan harapan dalam pendidikan. Doa Asia dalam ayat 11 menunjukkan betapa kuatnya pengharapan kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit. Dalam pendidikan, guru dan peserta didik itu harus dibimbing untuk memiliki harapan yang optimisme serta menjadikan doa sebagai kekuatan spiritual untuk bertahan dalam ujian hidup dan belajar, di mana pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga membentuk kekuatan batin. Kemudian yang keenam itu tidak ada jaminan dari nasab ataupun status, di mana ayat 10 mengingatkan bahwasanya meskipun berasal dari keluarga Nabi, jika tidak memiliki iman tetap akan celaka. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan tidak hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarga saja ataupun status sosial mereka, melainkan harus berbasis pada pembinaan pribadi secara utuh, di mana semua peserta didik itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk membangun potensi dan keimanannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.